kita akan sapa relawan Mercy yang berada di jalur Gaza Palestina. Ada Fikri Rafiul Haq yang masih berada di sana. Fikri, assalamualaikum. Kalau saya melihat postingan terbaru Anda di Instagram, Anda memantau bagaimana kondisi Rumah Sakit Nasr pasca penyerangan. Apakah ini menjadi satu lokasi penyerangan yang menimbulkan banyak korban tewas juga dalam 24 jam terakhir ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Gaza, Mas Alfa dan juga Mbak Kamarati. Memang kemarin kami sempat menemani tim medis yang bertugas di Rumah Sakit Nasr, yang memang rumah sakit itu sebenarnya juga sudah beberapa kali diserang oleh pihak Zionis Israel, sehingga kita mendapatkan banyak cerita dari tenaga medis lokal pun memang banyak tenaga-tenaga medis ataupun pasien bahkan yang ditangkap oleh pihak Zionis Israel yang sampai detik ini belum dikembalikan. Dan di rumah sakit itu terjadi beberapa pengepungan, 3 kali pengepungan di rumah sakit tersebut, sehingga menyebabkan banyaknya fasilitas kesehatan rusak. Namun alhamdulillah dari Kemenkes Palestina sedikit demi sedikit operasionalkan, akhirnya bisa kembali beroperasi untuk merawat korban-korban yang ada di kota Khan Yunis. Dan kita perlu tahu bahwa di sekitar Rumah Sakit Nasr pun itu sebenarnya waktu itu terdapat jenazah-jenazah, ada 540 jenazah yang ditemukan ya, dari seluruh titik-titik 7 titik pembantaian yang ada di, atau 7 kuburan massal yang ada di seluruh jalur Gaza yang ditemukan saat itu di sekitar Rumah Sakit Nasr yang ada di kota Khan Yunis maupun di Rumah Sakit Ashifa yang ada di Gaza City. Israel sampai detik ini juga masih terus melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil dalam kurun waktu 24 jam. Kemenkes Palestina di hari 240 agresi militer Israel ini ada 4 pembantaian sehingga menyebabkan 60 korban meninggal dan juga 220 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 36.439 dan juga korban luka-luka menyentuh angka 82.627. Dan saat ini terjadi kelaparan begitu hebat, dan Kemenkes sekali lagi merilis bahwa warga yang meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi itu saat ini menyentuh angka 37 orang, di mana sebagian besar mereka adalah anak-anak. Dan saat ini walaupun ada wacana mengenai gencatan senjata, namun sekali lagi Israel masih terus melakukan penyerangan, sehingga di jalur Gaza bagian utara ada seorang jurnalis dan 2 warga sipil meninggal akibat penembakan yang begitu brutal. Karena penyerangan ini bukan hanya terjadi di kota Rafah ataupun di jalur Gaza bagian selatan, namun di seluruh titik-titik yang ada di jalur Gaza, terutama di jalur Gaza bagian utara, di kota Jabalia, di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Baik, Mas Fikri, saat ini selain juga Rumah Sakit Nasr, rumah sakit mana lagi yang masih beroperasi dan bisa menampung para pasien, Mas? Ya, ada rumah sakit Eropa yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, dan ada juga klinik begitu atau fasilitas kesehatan yang ada di kota Rafah, dan ada juga rumah sakit Syuhada Al-Aqsa atau Martir Aqsa yang ada di kota Deir Balah, jalur Gaza bagian tengah. Namun yang sangat-sangat disayangkan tidak ada rumah sakit yang benar-benar beroperasi yang ada di jalur Gaza Utara, karena sebelumnya Rumah Sakit Indonesia sempat beroperasi kembali ya, kali keduanya mereka bisa kembali beroperasi akibat penyerbuan oleh pihak Israel. Namun sekali lagi akibat serangan yang begitu intens di kota Jabalia atau di sekitarnya di jalur Gaza bagian utara, sehingga menyebabkan Rumah Sakit Indonesia kembali sekali lagi ditutup. Dan kondisinya kita bisa lihat di video-video wartawan lokal ataupun jurnalis lokal bahwa kerusakan yang begitu hebat, dan fasilitas kesehatannya rusak, bangunannya pun rusak. Akibatnya saat ini banyak fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang berhenti beroperasi, baik akibat penyerangan Israel maupun mereka mengalami krisis bahan bakar ataupun krisis obat-obatan. Baik, terima kasih Fikri Rafiul Haq. Tetap jaga keselamatan di sana. Kita terus menantikan perkembangan terbaru dari sana. Semoga saja ini segera berakhir. Terima kasih. Salam kami buat teman-teman yang berada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.